Mendengar ucapan De, Ciara sedikit demi sedikit mengangkat kepalanya. Dia yang biasanya terlihat ceria kini benar-benar diambang batas rasa rapuhnya. Air mata Ciara jatuh, tepat ukiran senyum yang melintas di kedua sudut bibirnya. "Sudah, jangan pikirkan apapun, aku jamin kamu aman di sini," ucap De, lalu menurunkan tangannya. Dia membuang wajah ke arah lain, sebab ia pasti akan semakin jauh terlibat dengan kehidupan Ciara. "Tapi Om, Cia mau minta tolong," ucap gadis cantik itu, hidung dan matanya sudah kembali memerah. Namun, seolah tidak bosan-bosan, air matanya terus melaju kencang. De terdiam sejenak. Walaupun dia ingin memastikan Ciara baik-baik saja, tetapi dia tidak ingin gadis ini sampai memanfaatkan dirinya. Sebab ia belum benar-benar mengenal sifat asli Ciara. "Apa?" Ciara menarik nafasnya yang terasa sangat sulit. Dia juga berkali-kali mengelap air yang keluar dari hidungnya menggunakan lengan bajunya. De yang melihat itu segera merogoh saku celana, lalu memberikan Ciara sapu tangan. "Kamu ini seorang wanita, jangan sembarangan kalau apa-apa. Yang ada semua pria ilfil padamu," ucap De, memperingati Ciara untuk kesekian kalinya. Ciara hanya bisa menatap De dengan tatapan datar. Lalu pelan-pelan Ciara mengelap seluruh wajahnya menggunakan sapu tangan yang De berikan. "Kamu ingin bicara apa tadi?" "Waktuku tidak banyak, aku harus makan siang, dan kembali bertugas." "Cia ingin tahu kabar Dedi." "Om bantuin Cia ya." De tak langsung menjawab. "Om, Cia mohon. Bantu Cia, Cia benar-benar ingin tahu kabar Dedi," ujar gadis itu mulai memaksa. De terdiam 1000 bahasa. Lagi-lagi dia merasa tak tega. Hingga akhirnya dia memikirkan cara, bagaimana agar ia mendapatkan kabar mengenai ayah Ciara, tanpa menimbulkan curiga. "Bagaimana dengan keluargamu? Cia punya mama dan kakak tiri, tapi Cia takut kalau Cia hubungi mereka. Mereka pasti akan bertanya Cia di mana. Dan Paman Austin tidak mungkin diam saja, jelas Ciara apa adanya." "Temanmu? Kamu pasti punya teman, kan? Dari kecil Cia selalu homeschooling." "Cia punya teman hanya satu, itu pun tetangga. Namanya Jesse. Bagaimana kalau kita minta bantuan temanmu?" "Maksud Om Dokter?" "Ya, temanmu suruh berkunjung, nanti kalau sudah dapat kabar, bilang padanya kalau dia harus menghubungimu." "Tapi, Om, Kudek, tidak ada cara lain. Kalau aku yang menghubungi pihak rumah sakit di mana ayahmu dirawat, itu tidak akan mungkin bisa. Karena aku bukan keluarganya. Mereka tidak akan memberikan informasi seputar keadaan pasien karena itu sangat sensitif." "Tapi masalahnya, apalagi?" tanya De dengan nada sedikit meninggi, mulai habis kesabaran. "Cia lupa sama nomor Jesse." "Astaga, Cia. Otakmu ini isinya apa?" Tukas De lalu mendorong dahi Ciara dengan jari telunjuknya. Ciara hendak menyahuti ucapan De, tetapi sebuah gedoran pintu di luar sana terasa mengusik gendang telinga. "Dokter De." Pekikan seorang pria dipenuhi kecemasan, membuat De langsung bangkit dari duduknya. Saat itu, Chandra ingin memberitahu De, bahwa Ciara telah menghilang begitu saja. De sendiri yang membuka benda persegi panjang itu. Hingga terlihat wajah Chandra yang dipenuhi peluh, sebab ia baru saja berlari dari parkiran menuju ruangan De. Belum lagi saat di stand makanan dia mencari Ciara yang entah hilang kemana. "Dok," ucapan Chandra terhenti, saat kedua netranya menangkap sosok Ciara yang duduk di sofa, dengan bola mata yang lagi-lagi memerah. "Hah? Kenapa gadis ini tiba-tiba sudah ada di rumah sakit? Apakah Ciara memiliki jurus 1000 bayangan hingga dapat kembali dengan hanya 1 kali tarikan nafas saja?"
Pandangan mata Chandra beralih pada De yang terlihat bergeming. Dia menatap penuh curiga. Sebenarnya ini ada apa? Apa Dokter De memaksa Ciara untuk melakukan sesuatu yang aneh-aneh lagi? Ah, tidak bisa dibiarkan. Chandra langsung melangkah ke arah gadis itu, lalu menyeretnya untuk keluar ruangan. Maaf, Dok. Saya pikir Anda tidak bisa bersikap seenaknya. Cia juga manusia. Dia tidak mungkin bisa melakukannya beberapa kali dalam sehari. Ucap Chandra tepat di ambang pintu, sementara tangannya senantiasa menggenggam lengan Ciara. Ciara yang tak paham hanya bisa melongo. Begitupun juga De. Dia menatap Chandra dengan mata yang membola, apalagi saat Chandra menyerahkan satu kantung plastik berisi makan siangnya. Pria itu terlihat seperti sedang marah. Permisi, Dok. Saya terpaksa membawa Cia, karena kami akan makan siang bersama. Ayo, Cia. Nada bicara Chandra sedikit ketus, membuat De bertanya-tanya. Apa yang terjadi dengan pria muda itu? Sementara Ciara hanya bisa menurut, dia melangkah mengekor pada Chandra. Sementara pandangan matanya sesekali menoleh ke belakang di mana De berada. Malam harinya, Ciara mengistirahatkan tubuh di tempat yang sama, yakni di sebuah ruangan yang sudah De siapkan untuk dirinya. Dia memiringkan tubuh ke arah kanan, dengan suasana yang begitu temaram. Dia belum berhasil mengingat nomor telepon Jessie. Itu artinya sampai sekarang, dia belum bisa bertanya mengenai keadaan sang ayah. Semoga Dedi, Bunda Anna dan Clarissa baik-baik saja, gumam gadis cantik itu sebelum memejamkan mata. Ciara menghela nafas, lalu berusaha untuk tertidur. Meski dalam hati dia masih merasa was-was, dia tetap tersenyum dengan dunianya. Meyakinkan diri, bahwa setelah ini akan ada bahagia yang menjemputnya. Bayangan Brigita, sang ibu yang sudah lama meninggal memenuhi pelupuk mata Ciara. Wanita yang telah melahirkannya ikut tersenyum, seolah memberikan dia semangat memperjuangkan hak dan kehidupannya. Hingga tak berapa lama kemudian Ciara pun benar-benar terlelap. Alam bawah sadar gadis itu melayang. Namun, detik selanjutnya Ciara dikagetkan oleh sebuah dobrakan pintu. Suara keras itu berhasil membuat Ciara berjengit, dan langsung membuka mata saat itu juga. Dalam keadaan temaram, Ciara bisa melihat tiga sosok pria yang berjalan menghampirinya. "Siapa kalian?" tanya Ciara yang kini sudah terduduk. Dia beringsut mundur ketakutan dan diiringi gerak penuh kewaspadaan. Ciara menatap ketiganya yang melangkah begitu santai, hingga salah satu dari mereka menyalakan lampu kecil, sebagai penerangan di ruangan tersebut. Ciara langsung menatap lurus. Tubuhnya seperti tersengat listrik saat mendapati Austin tengah menyeringai setan. Pria itu memamerkan gigi-giginya. Dengan bola mata menusuk tajam. "Ternyata kamu di sini, anak manis. Aku pikir kamu kabur kemana?" "Ternyata sangat mudah untuk menemukanmu," ucap Austin dengan wajah girang, bak seekor anjing yang menemukan mainnya. Tubuh Ciara membatu, bola matanya sudah memerah dengan genangan air di tiap sudutnya. Namun, kali ini dia tidak ingin menangis di depan Austin. Sebab hal itu hanya akan membuatnya terlihat lemah. Hahaha. Ciara tertawa miris, akan hidupnya yang seolah berada dalam genggaman Austin. Namun, dia tidak ingin membuat drama ini terlihat begitu mengerikan. "Paman memang lucu, kenapa?" "Karena paman hanya bisa memanfaatkan gadis sekecil aku untuk kepentingan paman sendiri. Paman tidak lebih dari seorang pengecut, dan iblis berkedok manusia. Paman tidak pantas hidup di sini, paman lebih pantas hidup di neraka." Sebuah tamparan keras melayang begitu saja. Austin mencengkram rahang Ciara dengan kuat. Dengan bola mata yang menungkik tajam, dia menarik salah satu sudut bibirnya ke atas.
Kamu berani bicara seperti itu pada pamanmu sendiri? Kamu pikir dengan kamu bersikap seperti ini, kamu akan selamat? Tidak. Malam ini kamu akan ikut denganku, dan ingat, tubuhmu yang sama sekali tidak berharga ini, akan memuaskan hasratku. Aku akan melakukannya sampai puas, tak peduli kamu merintih dan meminta ampun padaku. Cengkraman di wajah Ciara semakin terasa kuat. Rahang gadis itu sampai memerah dengan rasa sakit yang mendera. Dia hendak bicara tapi tidak bisa. Austin menghentak wajah Ciara dengan kasar, lalu berganti menyeret lengan Ciara. Cia tidak mau ikut. Tolong! Teriak gadis itu sekuat tenaga diiringi tubuh yang terus meronta-ronta. Namun, Austin tidak peduli. Dia terus menarik Ciara dengan kasar. Hingga tubuh gadis itu berhasil keluar. Ciara melirik suasana di sekitar, semuanya terasa begitu sunyi dan sepi. Ada apa ini? Kenapa semua orang seolah pergi dan meninggalkannya seorang diri? Pak Brata? Di mana Pak Brata? Batin Ciara sambil mencari-cari keberadaan pria parubaya itu. Lepaskan aku. Tolong. Tidak akan ada yang bisa menyelamatkanmu. Ketus Austin, dia menyuruh kedua bodyguardnya menunggu di mobil. Sementara dirinya terus menyeret tangan Ciara. Dia ingin membawa gadis itu kembali dengan tangannya sendiri. Memastikan Ciara tidak akan kabur lagi. Apa yang kamu lakukan pria jahat? Sentak Ciara, sebab dia benar-benar tidak melihat seorang pun yang melintas di sekitar mereka. Mendengar itu, Austin kembali menyeringai penuh. Dia menarik tubuh Ciara hingga mereka berhasil sampai di halaman rumah sakit. Di sana, Ciara bisa melihat tubuh Brata dan tubuh beberapa staf yang bersimbah darah. Ciara menangis saat itu juga, dia terus menggelengkan kepala. Tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jerit Ciara hingga dia kembali terbangun dari tidurnya. Saat itu, dia masuk ke dalam rumah sakit. Namun, langkahnya langsung dicegat oleh Chandra yang berjalan tergopoh-gopoh. Pria muda itu langsung menahan dia dengan berdiri dan nafas yang terengah-engah. Dokter De, panggil Chandra sambil mengatur nafasnya yang menderu tak biasa. De mengernyitkan dahi, menatap Chandra yang terlihat sangat cemas. Kenapa, Ken? Tanya De dengan kepala yang sedikit miring. Chandra menghembuskan nafas kasar. Lalu mengangkat kepalanya, wajah pria itu sudah diselimuti rasa gelisah. Dokter De, Cia sepertinya sakit. Dia tidak mau membuka pintu dan tak menjawab apapun. Saya takut dia pingsan di dalam. Mendengar itu, kelopak mata Del langsung terbelalak lebar. Tanpa berkata apapun Del langsung berlari ke arah ruangan di mana Ciara berada. Dia teringat akan dua pria yang mengejar Ciara, apa jangan-jangan terjadi sesuatu pada gadis cantik itu? Laju kaki Del terasa sangat cepat, hingga dengan mudah dia sampai di depan ruangan Ciara. De mencoba mengetuknya, tetapi tak bisa dipungkiri gerakannya terlihat tak sabaran. Kudek, apa kamu di dalam? Tanya De, mencoba untuk memastikan Ciara menjawab atau tidak pertanyaannya. Namun, sampai beberapa saat, tidak ada suara apapun dari dalam sana. Perasaan De tak kalah cemasnya. Hingga dia mendengar sebuah lenguhan kesakitan. De tak dapat lagi menahan tubuhnya yang sudah ingin mendorong pintu. Dengan tenaganya De mendobrak ruangan tersebut, dengan mata kepalanya sendiri, De melihat Ciara yang menggigil kedinginan. Kudek, panggil De seraya menjatuhkan tubuhnya di samping Ciara. Bibir gadis itu sangat pucat dan mata yang terpejam kuat. De hendak menyentuh kening Ciara, tetapi dia malah tak fokus dengan penampilan gadis itu saat tidur. Dengan wajah yang sedikit berpaling, De menutup dada Ciara yang menyembul sedikit ujungnya menggunakan selimut.
Lantas setelah itu, dia memeriksa suhu tubuh Ciara. Seperti tersengat, De merasakan panas yang luar biasa menyapa telapak tangannya. "Ken, kita tidak bisa biarkan di sini." Suhu tubuhnya panas sekali, sepertinya dia demam dari semalam, ucap De, lalu mencoba mengangkat tubuh Ciara. "Cepat ambil berangkar," titahnya, lalu Chandra langsung mengangguk patuh dan berlalu dari sana. Suasana pagi itu cukup menghebohkan sebab De terlihat khawatir sekali, bahkan dia yang langsung turun tangan untuk mengatasi gadis cleaning service itu. "Daddy," lirih Ciara dengan suara yang begitu lemah. Mata dan hidungnya terasa sangat panas, dengan nafas yang memberat. "Hah, kenapa kamu bisa sakit begini sih?" gerutu De di sela langkahnya membawa Ciara keluar dari ruangan tersebut. Hingga akhirnya Chandra datang membawa berangkar lengkap dengan satu perawat di sampingnya. "Daddy, Cia mau ketemu Daddy," rancau gadis cantik itu dengan menggigil. De langsung merebahkan tubuh Ciara di atas berangkar, tetapi saat dia ingin mendorongnya tangan Ciara menggenggam erat lengannya. Gadis itu menggeleng dengan lelehan air mata yang terasa panas. "Jangan tinggalin Cia, Cia takut, Dat. Jangan tinggalin Cia," ucap Ciara berulang kali dengan nada memohon. De memerhatikan wajah Ciara yang berkerut penuh ketakutan. Lalu dia membiarkan Ciara menggenggam tangannya. "Aku tidak akan pergi," ucap pria itu meyakinkan Ciara bahwa gadis itu tidak akan pernah sendiri. Pemandangan itu tak lepas dari tatapan mata Chandra. Dia mulai bisa menangkap kedekatan di antara keduanya. Lalu setelah itu mereka sama-sama mendorong berangkar dan membawa Ciara untuk diperiksa. Chandra keluar dari ruangan untuk menunggu hasilnya. Sementara De melakukan serangkaian pemeriksaan. De meminta perawat untuk memasangkan jarum infus pada tubuh Ciara, agar gadis itu tidak terlalu lemas. "Jangan lupa juga nanti beri dia sarapan, aku akan menuliskan resep untuknya," ucap De sambil terus memperhatikan wajah Ciara yang diliputi rasa gundah. Perawat itu mengangguk patuh dan menyelesaikan tugasnya dengan baik. Kini di tangan gadis itu tertancap jarum infus, Ciara kembali melenguh dengan mata yang samar-samar terbuka. Dia kembali terisak-isak. "Daddy, jangan tinggalin Cia, Dat. Cia takut di sini." Mendengar itu, De semakin mendekat ke arah pembaringan Ciara. Tangan pria itu kembali bergerak ragu, hingga akhirnya sentuhan lembut menyapa puncak kepala Ciara. "Beristirahatlah, setelah ini kamu harus minum obat. Jangan jadi gadis yang cengeng, aku tahu kamu tidak begitu, karena kamu itu gadis menyebalkan," ucap De, entah didengar atau tidak oleh Ciara yang masih setengah sadar. De semakin menarik selimut Ciara hingga ke atas leher. Lalu kembali menoleh ke belakang di mana perawatnya berada. De terlihat kikuk sendiri untuk bicara, tetapi kalau tidak yang ada Chandra pun akan menyadarinya. Kamu nanti tolong gantikan baju dia ya. Jangan lupa juga pakaikan apa yang semestinya dipakai," ucap De merasa malu sendiri. Sebab sang perawat terlihat menahan senyum. Tak ingin semakin malu, akhirnya De pamit undur diri dan melangkah menuju ruangannya. Dia tidak mau semua orang menyadari telinganya yang memerah.